Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Tasya Puda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai praktikum kedua Alstudet, yaitu tentang P2 Maven. Nah, di sini saya akan memulai dari pemaparan dari si laporannya. Nah, ini adalah capaian dan ringkasan pemahaman, kemudian analitik penilaian observasi, dan penilaian terhadap diri sendiri. Kemudian masuklah kita kepada B, aktivitas praktikum. Nah, yang pertama itu ada analisis program. Dimulai dari pemaparan yaitu tentang cara memandikan kode terbaik. Nah, ini sudah disediakan juga dari modul. Kemudian lanjut juga dari B, kompleksitas ruang waktu yang sudah disediakan juga dari modul. Dan kemudian ini juga sudah disediakan dari modul. Eh, Kami hanya kayak kita hanya mengikuti langkah-langkah yang sudah dipaparkan dari modul untuk mengimplementasikannya secara langsung di Viscode pribadi. Nah, ini Big O. Ini masih dibuat di Viscode biasa tanpa Maven. Ini masih tentang penjelasan Big O dan pemaparan pengimplementasian kodenya di dalam si Viscode, tapi yang Viscode biasa bukan yang Maven. Kemudian ini cara masuklah kepada latihan menuliskan kode dengan gaya yang konsisten. Nah, ini juga sudah dijelaskan di modul bagaimana tahap-tahapnya, yaitu dimulai dengan mendownload Maven. Ini supaya bisa masuk kepada Maven. Tadi kan masih Discord biasa. Ini sudah mulai menggunakan Maven, yaitu dengan cara pertama itu mendownload si aplikasi Mavennya itu Apache Maven 3.99 bin. Kemudian ini dibuat diedit dalam si environment variable. Kemudian dicek di dalam. Kemudian kita cek ini ya melalui si terminal atau CMD. Nah, ini untuk memastikan kalau si Muffinnya itu dibuild secara sukses. Kemudian setelah tadi si Muffinnya ini dibuild sukses di CMD, nanti itu otomatis di eh, di file explorer kita itu nanti ada otomatis nanti folder seperti ini, yaitu ifs 23042 P2 Maven, yaitu sesuai dengan apa yang kita buat tadi penamaannya di si CMD tadi. Nah, nanti dia otomatis membuat si folder nanti di file explorer. Nah, kita buka nanti file explorer, nanti langsung ada seperti ini. Kemudian kita buka file pom.xml untuk memodifikasi isinya seperti berikut. Ini juga dari modul. Kemudian kita download extension Checkstyle itu untuk for Java di Viscode. Lalu secara langsung nanti langsung ada setting JSON-nya, tapi kita memodifikasi menjadi seperti berikut. Kemudian nanti kita buka file app.java, nanti itu langsung ada di src main java del dan username kita dan app.java. Nah, ini dia. Lalu nah, di yang pertama kan masih ada warning di kode yang pertama ini. Nah, lalu kita ubah si programnya ini atau si kodenya ini eh, supaya si warningnya itu tidak muncul nanti dari check style. Nah, ini ya kita buahnya itu sesuai dengan penulisan gaya penulisan si Google. Nah, kemudian kita buka terminal dan menjalankan perintah untuk melihat si laporan cek stylenya itu terhadap kedua program yang kita tulis. Nah, itu dengan cara cara memanggilnya itu dengan mengetikkan mv and verify. Nah, setelah melakukan pengecekan si
pengecekan tadi, kita buka lagi si check my style kita di HTML. Itu nanti ada terletak di CT, terus nanti ada di check my style. Nah, setelah selesai pengecekan, buka file. Nah, ini tadi ada di target, terus nanti dibuka di state. Nah, inilah tampilan pada web browsernya. Setelah tadi kita nge-verify, nah ini langsung ada tampilan si browser dari si kode program tadi. Nah, di sini kan masih ada 5 warningnya. Nah, lalu dari laporan di atas bisa dilihat bahwa terdapat warning sebanyak 5 pada kode program Java. Nah, untuk detailnya lebih dilihat pada bagian ini. Nah, setelah itu kita eh kunjungi ini dokumentasi dari Checkstyle untuk mengetahui jenis-jenis masalahnya. Ini kita pelajari. Kemudian ini juga pengaturannya. Nah, tadi kan ada warning. Sekarang pada teks editor garis Indonesia telah diatur menjadi dua. Ini kita atur. Terus ini si kode program tadi kita ubah seperti berikut untuk memperbaiki warning yang muncul. Itu kita perbaiki dengan cara kita sesuaikan dengan cara penulisan si Google. Nah, kemudian kita jalankan kembali perintahnya. Nah, sebelum kita jalankan kembali pakai MVN Verify, kita nanti buatnya itu di terminal itu kita buat dulu MVN clean package. Itu supaya mengulang si check my style yang awalnya. Kalau kita tidak membuat itu mau kita ganti pun kodenya, itu bakal tetap di check my style yang sebelumnya. Jadi harus kita buat dulu check my style MVN clean package. Nah, setelah kita ganti, nah setelah tadi kita buat MVN clean package, lalu kita buat lagi ulang MVN verify. Barulah di sini si checkmastyle.html itu berubah. Di sini kan warning itu udah nol. Jadi itulah penandanya jika berhasil, maka tidak terdapat laporan warning lagi yang tersedia pada file checkmastyle. Ya, berarti si kode program yang dibuat telah memenuhi standar Java si Google Style. Nah, kita masuklah kepada tantangan, yaitu yang pertama itu eksplorasi notasi Big O. Nah, di sini diminta untuk merangkum beserta berikan contoh untuk notasi Big O lainnya itu O N tanda O N ON, O2 pangkat N, dan ON log N. Dimana dari ini yang pertama itu tentang kompleksitas faktorial. ON faktorial. Jadi kompleksitas ON faktorial itu adalah yang paling tidak efisien karena jumlah si operasinya itu meningkat secara faktorial seiring bertambahnya N. Jadi artinya itu jika urutan input bertambah sedikit saja, maka si waktu eksekusinya akan meningkat secara drastis. Jadi kompleksitasnya itu sering muncul dalam algoritma brute force yang mencoba semua kemungkinan solusi tanpa optimasi. Jadi contoh algoritma si ON faktorial itu yang pertama itu traveling salesman problem atau TSP. Itu pendekatan brute force. Dalam masalah itu, seorang salesman harus mengunjungi beberapa kota dengan mencari jalur perjalanan terpendek yang mencakup semua kota tanpa mengunjungi kota yang sama dua kali. Pendekatan brute force ini mencoba semua kemungkinan jalur sehingga jumlah operasi tumbuh secara faktorial n. Nah, yang kode itu permutasi semua elemen dalam suatu set. Itu elemen adalah suatu input yang berukuran R, di mana jumlah kemungkinan susunan adalah n faktorial. Masuklah kepada O2 pangkat N eksponensial. Jadi kompleksitas O2 pangkat N ini menunjukkan bahwa jumlah operasi itu berlipat ganda setiap kali ukuran input bertambah satu. Itu membuat algoritma dengan kompleksitas ini menjadi sangat lambat untuk input yang besar. Jadi algoritma dengan kompleksitas ini biasanya terkait dengan masalah yang memiliki submasalah berulang dan seringkali diselesaikan dengan metode rekursi tanpa optimasi seperti memoization dan dynamic programming. Kemudian contoh algoritma dengan O2 pangkat N itu di contoh itu ada Fibonacci tanpa optimasi. Itulah algoritma rekursif sederhana untuk menghitung bilangan Fibonacci memiliki kompleksitas O2 pangkat N karena setiap perhitungan Fibonacci Fn ini memanggil dua masalah seperti yaitu Fn kurang 1 dan Fn kurang 2 yang menyebabkan pertumbuhan eksponensial. Kemudian subset problem atau power set. Dimana jika kita ingin menemukan semua subset dari satu himpunan berukuran n, maka terdapat dua pangkat n kemungkinan subset. Kemudian yang ketiga itu adalah O n log n. Jadi kompleksitas linearitmik. Jadi kompleksitas O n log n ini lebih efisien dibandingkan dengan kompleksitas kuadratik O n pangkat 2.
tapi sedikit lebih lambat dibandingkan kompleksitas ON. Notasi ini sering muncul dalam suatu algoritma yang menggunakan divide and conquer, di mana suatu masalah itu dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan diselesaikan secara efisien. Jadi contoh algoritma dengan ON lock itu adalah menggunakan merge, di mana merge sort itu bekerja dalam membagi array menjadi dua bagian. Jadi itu mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Kemudian ada quick sort atau rata kasus, di mana itu quick sort itu menggunakan pendekatan divide and conquer untuk membagi array menjadi dua bagian berdasarkan si pivot, lalu mengurutkannya masing-masing bagian secara rekursif. Kompleksitas rata-rata jadi ketika pembagian berjalan merata. Kemudian lanjut kepada yang ketiga itu adalah heap, di mana algoritma heap itu heap sort itu membangun heap dalam ON dan kemudian mengeksekusi mengekstrak elemen satu per satu dalam log N. Nah, kemudian masalah kita kepada checkmaster matrix F. Nah, ini eh, pada praktikum pertama sudah kita sudah membuat kode yaitu tentang matriks dan matriks F. Jadi pada bagian pada praktikum 2 ini kita diminta untuk menggabungkan si kedua kode itu dari matriks dan matriks F. Nah, itu nanti kita perbaiki kode programnya, kita buat sesuai dengan cara penulisan Java Google Style dengan gaya penulisan lalu kita cek. Nah, di sini terdapat di laporan di punya saya terdapat warning satu. Saya sudah mencoba beberapa cara, saya sudah mencoba seberusaha mungkin, tapi warningnya tetap satu. Namun saya akan bercoba nanti bertanya kepada teman-teman bagaimana cara membuat si warning itu akan nol. Nah, saya akan menunjukkannya langsung di Viscode. Nah, ini adalah matriks berapa? Ini adalah kode saya. Jadi coba kita langsung jalankan aja, kita ulang. Di sini kita ulang lagi, kita clean package dulu. Setelah clean package itu berhasil, kita ulang lagi membuat MVN verify. Nah, setelah di verify, nanti di sini di targetnya ini akan ada sitenya. Nah, ini sudah terdapat sitenya. Nah, kalau kita buka, nah di sini kan ada CMS style HTML, kita klik kanan, terus reveal in file explorer, lalu kita buka di CMS style. Nah, ini adalah hasil di web browser dari si kode program kita. Nah, saya lupa tadi ya, saya screen. Bentar, saya share yang ini. Saya lupa. Nah, saya ulang. Tadi di sini di city, terus kemudian klik kanan, terus reveal in Explorer, terus kita buka di cek masalah. Nah, ini adalah si web ininya di web programnya. Kemudian kita lanjutkan kepada kompleksitas waktu matriks. Jadi setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya kita melakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan program matriks F untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Jadi kompleksitas penjumlahan matriks sum ada ini, kemudian pengurangan matriks, kompleksitas perkalian matriks. Nah, jadi demikian pemaparan dan penjelasan yang bisa saya jelaskan di praktikum kedua ini. Bila ada kekurangan, saya harap Bapak dapat memberikan feedback agar saya dapat melakukan perbaikan di praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih.